Ustaz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa, dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahanam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran surah ke-3, surah An-Nisa ke-4 ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa diantara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar, begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil, handphone orang diambil. Di pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul Munafiqin fil Madinah, tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini, misal dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW cuman cari muka saja di hadapan kita, cuman cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholat tidak disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua, ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik, sekarang dia nggak munafik, cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf, alladzina hum yuraun, orang yang ria. Ria. Kemarin belum punya motor, ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor, padahal ini masjid At-Taqwa, ini rumah dia, muter dulu ke komplek lain. Ayo Pak ke masjid, kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya maaf, maghrib bagus suaranya, dipuji oleh orang lain, Masya Allah Ustaz suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya dibuat-buat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allah. Tadinya nggak begitu, begitu dapat pujian jadi berubah. Dosa, celaka. Anda bisa bayangkan, jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja kadang-kadang. Dan ini mau meninggalkan sholat, Anda ada di mana? Paham ya? Jadi ingat baik-baik, kalau kita bisa bandingkan dengan baik, itu bisa motivasi kita dalam kebaikan insya Allah. Nah sekarang apa hukumnya? Ada orang Islam beriman pada Allah, mohon maaf, dia tinggal di samping masjid, ini masjid, ini rumah dia, tapi dia nggak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya? Dosa. Bakar rumahnya, Masya Allah. Jangan langsung bakar aja. Lihat sini, ini muslim laki-laki tinggal samping masjid, dia tidak mau ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak dia ke masjid. Di hukum dakwah dahulukan kadang-kadang daripada fikih. Jangan hukumi langsung. Barangkali dia dititipkan oleh Allah dekat dengan Anda, supaya Anda ajak dia.
Ini Anda tanya kepada saya, apa hukumnya orang meninggalkan sholat wajib? Akhir-akhir ini saya sering dapati orang meninggalkan sholat wajib. Maaf, cuman Anda yang mendapati, yang lain tidak mendapatinya. Barangkali ditunjukkan kepada Anda supaya Anda mengajaknya, bukan untuk menghukuminya. Ayo ajak dia dengan doa, ya Allah lembutkan hatinya. Sebelum engkau wafatkan, ya Allah beri kesempatan dia untuk menunaikan sholat. Berikan kekuatan dalam jiwanya. Anda doakan setelah Anda bangun tahajud, maka cepat Allah kabulkan. Besoknya Anda ajak lagi, baik kawan, ayo kita tunaikan sholat. Sholat kan nomor 2, nomor 1 main bola dulu. Gak apa-apa, hari pertama jalan lagi, hari kedua ingatkan lagi, hari ketiga ingatkan lagi. Bahkan barangkali dengan terus-menerus diingatkan, maka muncul hidayah dalam dirinya. Wadzakir, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu bisa memberikan dampak pada orang-orang yang beriman. Kata Nabi, kalau salatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah Pak, seaqua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh gini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aidiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan ambil, nanti kita lihat dulu. Tangan selesai pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan, karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak. Itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini, kumur-kumur sunnah.
telinga sunnah, istinsyak sunnah. Yang 4 ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan tohara. Tohara. Apa itu tohara? Apa itu suci? Tohara. Apa itu tohara? Suci. Apa itu suci? Tohara. Ada tohara, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya, misal dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimat yang berubah dari nadhafah jadi toharah. Toharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahhir. Wudu dalam Quran disebut dengan toharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan, misalnya masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahhirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai tobat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai tobat? Sedangkan tobat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dau. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu